Selamat siang, salam pramuka. Saya Niandra Putri Irawan, izin mengikuti UJSKO poin 22 yang berbunyi dapat menyebutkan beberapa penyakit infeksi, degeneratif, dan penyakit yang disebabkan perilaku tidak sehat. Yang pertama, apa sih itu penyakit infeksi dan degeneratif? Yang saya ketahui, penyakit infeksi yaitu penyakit yang muncul dengan masuknya bibit penyakit dan biasanya berasal dari virus ataupun bakteri, dan biasanya juga menular dari satu orang ke orang lain. Kemudian yaitu penyakit degeneratif, di mana menurunnya fungsi sel yang tadinya normal menjadi tidak normal. Yang kedua, contoh perilaku tidak sehat. Saya akan menyebutkan beberapa. Yang pertama yaitu terlalu sering duduk, di mana dengan alasan biasanya itu terlalu lama menonton TV, terlalu sering bermain gadget, membuka sosmed terlalu lama, bermain game, dan lain-lain, sehingga anak tersebut tidak rutin melakukan aktivitas karena sudah tercandu atau sudah kecanduan bermain game ataupun menonton TV. Yang kedua yaitu telat makan, lalu berikutnya makan di saat tidak lapar. Kenapa? Karena di saat kita melampiaskan stres ataupun apapun itu dengan cara makan, akan menyebabkan kalori dalam tubuh kita itu semakin banyak dan menyebabkan berat badan kita naik. Nah, di situ akan terjadi obesitas. Nah, kemudian ada makan terlalu banyak ataupun makan terlalu sedikit, itu tidak boleh. Jadi sehingga kita harus makan dengan porsi kita masing-masing, tidak boleh terlalu banyak ataupun tidak boleh terlalu sedikit. Merokok atau minum alkohol terlalu banyak, lalu berikutnya begadang. Lalu berikutnya saya akan menyebutkan 3 contoh penyakit degeneratif. Yang pertama yaitu penyakit jantung, di mana biasanya itu disebabkan karena penyumbatan pembuluh darah, lalu cacat jantung bawaan ataupun kelainan dari lahir, itu bisa saja. Lalu yang kedua yaitu osteoporosis, di mana kerusakan jaringan tulang itu lebih cepat daripada proses tumbuhnya sel tulang yang baru. Yang terakhir yaitu ada kanker, yang disebabkan dengan tumbuhnya sel abnormal yang tidak terkendali sehingga mengganggu sel-sel yang lain. Jadi di saat sel tersebut atau sel yang tidak seharusnya tumbuh dalam tubuh kita itu tumbuh, dan pertumbuhannya itu tidak terkendali, sehingga dapat menyebabkan sel yang ada dalam tubuh kita itu terganggu, dan kerja sel tersebut pun tidak bisa dikendalikan dan sel tersebut bisa saja rusak. Lalu yang terakhir, beberapa pencegahan penyakit infeksi. Yang pertama yaitu sering cuci tangan, karena kita tidak tahu area yang kita sentuh itu apakah bersih, apakah kotor, dan apakah sudah disentuh oleh seseorang yang sehat ataupun seseorang yang sakit, kan tidak tahu. Lalu hindari kontak dengan penderita penyakit yang bisa saja menular, yaitu flu, batuk, dan beberapa penyakit lainnya. Ataupun kalaupun bisa saja kita yang sakit, usahakan kita yang mencegah, yaitu dengan menggunakan masker. Lalu hindari kontak dengan beberapa binatang yang bisa saja membawakan penyakit menular pada kita. Makan makanan bergizi, bisa saja vitamin yang bervitamin A, vitamin C. Lalu usahakan lingkungan kita itu bersih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.